Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Ferdiza dengan NIM 4120003. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari ilmu kalam. Secara harfiah, ilmu kalam memiliki arti berbicara. Hal ini terdapat dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 144. Kemudian ilmu kalam memiliki arti hukum yang terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-75, dan din Islam yang terdapat dalam Quran Surat At-Taubah. Lalu secara bahasa, ilmu kalam ini memiliki arti pembicaraan atau membicarakan atau juga perkataan yang membahas masalah ketuhanan. Lalu secara terminologi, ilmu kalam ini adalah pembicaraan yang bernalar, menggunakan pemikiran dan logika, serta melibatkan argumen rasional untuk mempertahankan Islam dan tradisi keislaman dari ancaman dan tantangan yang berasal dari luar. Lalu di sini ada beberapa pendapat para ahli tentang pengertian dari ilmu kalam itu sendiri. Beberapa di antaranya adalah pendapat dari Mustafa Abdul Razik. Beliau berkata, ilmu kalam ini adalah ilmu yang berkaitan dengan akidah Islami dibantu dengan nalar dan argumentasi yang rasional. Kemudian ada pendapat dari Al-Farabi. Beliau mengatakan bahwa ilmu kalam ini adalah ilmu yang membahas zat dan sifat Allah beserta eksistensi semua kemungkinan, mulai dari masalah dunia sampai kepada masalah sesudah mati, dengan berlandaskan doktrin Islam. Nah, jadi kesimpulannya adalah ilmu kalam merupakan ilmu yang mempelajari tentang ketuhanan dan masalah-masalah yang sejenisnya dengan dalil-dalil yang menguatkan dan meyakinkan. Kemudian dengan mempelajari ilmu kalam ini, kita dapat mengetahui bagaimana cara memiliki keimanan yang benar dan mempertahankan keimanan tersebut agar kita selalu berada di jalan yang benar. Lalu di sini ada ruang lingkup dari ilmu kalam. Nah, yang dibahas dalam ilmu kalam ini adalah mempercayai adanya Tuhan, adanya malaikat, kitab Allah, nabi dan rasul, hari kiamat, qada dan qadar, akhirat, akal dan wahyu, surga dan neraka, dosa besar, dan juga masalah iman dan kafir yang diperkuat dengan dalil-dalil nakli yang rasional agar terhindar dari akidah yang menyimpang. Kemudian sumber-sumber ilmu kalam ini diantaranya adalah Al-Quran, hadis, pemikiran manusia, dan insting. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kita Fatimah Azhara Zizi. Baiklah, saya Fatimah Azhara Zizi dengan NIM 4120005 akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami dengan materi nama-nama ilmu kalam serta sebab-sebab penamaan dari ilmu kalam. Baiklah, masuk ke materi pertama yang akan saya jelaskan, yaitu nama-nama lain dari ilmu kalam. Pembagiannya yang pertama yaitu ilmu tauhid. Ilmu kalam disebut juga dengan ilmu tauhid. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad Abduh ialah ilmu yang menjelaskan tentang wujud Allah, sifat-sifat yang wajib pada dirinya, sifat-sifat jaiz yang ada pada dirinya, dan sifat-sifat yang tidak boleh ada pada dirinya. Kemudian juga menjelaskan tentang Rasul yang untuk menetapkan kebenaran dan salahnya, serta apa yang wajib pada dirinya dan apa yang tidak boleh ada pada dirinya. Kemudian pembagian yang kedua yaitu ilmu usuluddin. Ilmu usuluddin ialah ilmu yang menjelaskan tentang pokok-pokok dasar keagamaan Islam. Sesuai dengan pendapat para ulama, ilmu usuluddin ialah ilmu yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar keagamaan Islam dengan dalil qat'i dan dalil-dalil pikiran. Sesuai dengan pendapat Syekh Tahir Al-Jazairi, akidah Islamiyah adalah hal-hal kepercayaan umat Islam, yang mana artinya mereka menetapkan dengan kebenaran. Yang keempat, ilmu teologi. Ilmu kalam disebut juga dengan ilmu teologi karena pembahasannya tentang ketuhanan. Pada awalnya, istilah teologi digunakan oleh agama Kristen. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, ilmu teologi disebut juga dengan ilmu kalam, ilmu usuluddin, dan ilmu akidah. Adanya penafsiran dari ilmu ini sebenarnya kurang cocok jika dimasukkan ke dalam agama Islam.
Karena di dalam agama Kristen, ilmu teologi hanya menjelaskan tentang ketuhanan. Kemudian, ilmu kalam juga disebut dengan ilmu hakikat, yang mana ilmu hakikat artinya ilmu yang sejati yang menjelaskan tentang kebenaran yang sebenar-benarnya. Kemudian, ilmu kalam juga disebut dengan ilmu ma'rifat. Dengan pengetahuan dari ilmu ma'rifat, kita akan mengetahui kebenaran dari sifat-sifat Allah dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Materi yang kedua yang akan saya jelaskan yaitu sebab penamaan dari ilmu kalam. Ilmu kalam yang dimaksud adalah kalam Allah. Para ulama berbeda pendapat tentang sebab penamaan dari ilmu kalam ini. Yang pertama dijelaskan oleh Muhammad Abduh. Dia menjelaskan 3 alasan kenapa diberikan nama ilmu kalam. Yang pertama, adanya persoalan kadim hadisnya kalamullah. Yang kedua, adanya penggunaan dalil akli yang sebegitu rupa sehingga jarang kembali kepada dalil nakli yaitu Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, adanya penggunaan metode argumentasi yang menyerupai logika. Metode itu disebut dengan nama kalam. Sedangkan menurut Syahristani, ada 2 alasan kemungkinan dinamakan dengan ilmu kalam. Yang pertama, adanya persoalan kalamullah. Yang kedua, adanya keinginan diri para teolog untuk membedakan diri mereka dengan para filosof dengan nama ahli al-mantiq. Sedangkan Ahmad Fuad Ahwani menegaskan bahwa ilmu kalam adalah ilmu murni yang muncul dari diskusi-diskusi di sekitar Al-Quran. Dari sumber lain, saya juga mendapatkan bahwa faktor-faktor timbulnya ilmu kalam terjadi dari dalam Islam dan dari luar Islam. Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya ilmu kalam yang dari dalam, yang pertama yaitu Quran mengajak kepada ketauhid dan kenabian, serta golongan-golongan dari tauhid tersebut. Faktor dari dalam yang kedua adalah kaum muslim sudah membuka negeri-negeri Islam yang baru, sehingga muncullah persoalan-persoalan agama yang harus wajib dijawab. Faktor ketiga dari dalam yaitu persoalan-persoalan politik. Faktor dari luar yang menjelaskan timbulnya ilmu kalam yang pertama yaitu pemeluk-pemeluk agama Islam yang mula-mula beragama lain seperti Yahudi, apalagi yang sudah menjadi para ulama. Kedua, adanya golongan dulu yaitu golongan Mu'tazilah yang mana mereka memusatkan diri mereka pada penyiaran agama Islam serta membantah pendapat orang yang membenci Islam. Yang ketiga, yaitu para mutakalimin yang ingin mengimbangi para lawan-lawannya yang memiliki ilmu filsafat. Maka mereka terpaksa untuk mempelajari ilmu logika, filsafat, terutama ilmu ketuhanan. Baik, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khainur Yakin dengan NIM 41200031. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat lahirnya ilmu kalam. Munculnya ilmu kalam dipicu oleh persoalan politik yang menyangkut peristiwa pembunuhan Utsman bin Affan yang membuntut pada penolakan Muawiyah atas kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Ketegangan antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib mengkristal menjadi perang Siffin yang berakhir dengan keputusan tahkim, yakni tawaran yang diusulkan untuk memecah kubu Sayyidina Ali menjadi 2 bagian, yaitu Syiah dan Khawarij. Sikap Ali yang menerima tipu muslihat Umar bin As, utusan dari pihak Muawiyah, dalam tahkim, ia dalam keadaan terpaksa. Itu tidak disetujui oleh sebagian tentaranya dalam arti menentang. Mereka memandang Ali bin Abi Thalib telah berbuat salah sehingga mereka meninggalkan barisannya. Dalam sejarah Islam, mereka terkenal dengan sebutan Khawarij, yaitu orang yang keluar dan memisahkan diri atau secerders. Sedangkan sebagian besar pasukan yang membela dan tetap mendukung Ali
menamakan dirinya sebagai kelompok Syiah. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya ilmu kalam dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu faktor internal. Adapun faktor internal atau faktor dalam ilmu kalam ada 3 macam. Yang pertama, sesungguhnya Al-Quran itu di samping merupakan seruan dakwahnya kepada tauhid dan mempercayai kenabian, terdapat pula perkara yang berhubungan soal menyinggung golongan-golongan dan agama yang tersebar pada masa Nabi Muhammad SAW. Lalu Al-Quran itu menolaknya dan membatalkan pendapat-pendapatnya. Yang kedua, sesungguhnya kaum muslimin telah selesai menaklukkan negeri-negeri baru dan keadaan mulai stabil serta melimpah ruah rezekinya. Disinilah akal pikiran mereka mulai memfilsafatkan agama. Dan yang ketiga, masalah politik, yakni pada detik-detik saat Rasulullah wafat, beliau tidak memberikan satu isyarah pun tentang siapa yang akan menggantikan beliau dan masalah khilafah dan imamah, sehingga terjadilah pro dan kontra di kubu umat Islam pada waktu itu. Faktor yang kedua yaitu faktor internal. Adapun faktor-faktor internal ada 3. Yang pertama, sesungguhnya kebanyakan orang-orang memeluk Islam itu sesudah kemenangannya. Semula mereka memeluk berbagai agama, yaitu agama Yahudi, Kristen, Zoroaster, Brahmana, Sabia, Ateisme, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, sesungguhnya golongan Islam yang terdahulu, terutama golongan Mu'tazilah, telah memutuskan perhatiannya yang terpenting yaitu untuk dakwah Islamiyah dan bantahan alasan orang-orang yang memusuhi Islam. Yang ketiga, faktor ketiga ini merupakan kelanjutan faktor yang kedua, yaitu sesungguhnya kebutuhan para mutakallimin terhadap filsafat itu adalah untuk mengalahkan, mengimbangi musuh-musuhnya, mendebat mereka dengan mempergunakan alasan-alasan yang sama. Maka mereka terpaksa mempelajari filsafat Yunani dalam mengambil manfaat logika, terutama dari segi ketuhanan. Kita mengetahui An-Nadami atau tokoh Mu'tazilah mempelajari filsafat Aristoteles dan menolak beberapa pendapatnya.